Bapak Ibu saya hormati, bentuk siksa yang akan diberikan kepada orang yang menyimpan harta benda dan tidak mengeluarkan zakatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panjang Pak hadisnya ini. Siapa orang yang memiliki unta, sudah sampai nisab, untahnya banyak banget tapi dia tidak keluarkan zakatnya, besok di hari kiamat di mahsyar unta itu akan didatangkan kepada Allah dan akan dilipat gandakan jumlahnya. Apa yang dilakukan unta itu? Nginjak-nginjak dia. Jadi punya unta banyak, sudah sampai nisab tapi nggak dikeluarkan zakatnya, besok di mahsyar unta itu akan didatangkan dan akan dilipat gandakan. Jadi unta kuah Pak, semakin oke unta itu do ngedak-ngedak dia. Loro tenan. Dan juga orang yang punya sapi Pak, punya sapi, banyak sapinya dan tidak dia keluarkan zakatnya, besok sapinya itu akan didatangkan ke mahsyar dan sapi-sapi itu semuanya Pak punya tanduk. Yang dulunya di dunia nggak punya tanduk, di situ jadi punya tanduk. Dan jumlahnya diperbanyak oleh Allah. Apa yang dilakukan sapi-sapi itu? Nyeruduki dan nginjak-nginjak dia. Loro tenan itu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wala sahibu kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa ja'a kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra yattabi'uhu faghiran fahu fa idza atahu farra minhu fayunadihi rabbuhu kanzukal ladzi khabbatahu fa idza ra'a an la budda lahu minhu salaka yadahu fi fihi fayaqdimuha qadmal fahli. Kalau ada orang yang punya emas, punya perak atau punya harta-harta simpanan, dia simpan, dia tidak keluarkan zakatnya dan kewajiban-kewajiban yang ada dalam harta itu Pak. Besok di mahsyar harta itu akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa atau berubah menjadi seekor ular. Ularnya botak. Kenapa botak? Saking banyak bisanya. Terus ular itu mengikuti dia Pak, dengan ngangap, membuka mulutnya. Lah dia ditatangi ular, melayu Pak dia, lari dan ular itu akan mengejar dia terus. Dan ketika dia dikejar terus dan dia merasa sudah nggak bisa lari lagi, maka ular itu mulai nyokot tangane loro dicokot. Di apa Pak jenenge? Dipamah tangane, terus kepalanya, terus badannya seluruhnya. Nek cara Jawa itu dikremus-kremus gitu loh Pak. Kres. Nah, iya karena dia tidak mau mengeluarkan kewajiban terutama zakat. Itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini itu dikuatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ja'ala lahu yaumal qiyamati safaiha min narin fayuqwa biha jambuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah hatta yaqdiya bainal ibadi summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Jadi orang yang menyimpan harta tidak dikeluarkan zakatnya,
Besok harta itu Pak akan dijadikan oleh Allah, harta itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lempengan-lempengan besi. Terus lempengan besi itu dipanaskan di api neraka, setelah panas ditempelkan ke dahinya, ke lambungnya, ke punggungnya. Berapa lamanya? Sehari, cuma sehari Pak. Neng sehari itu ukurannya adalah 50.000 tahun. Di dalam satu hari, yaitu di mahsyar, tapi hitungan hari kita itu sama dengan 50.000 tahun. Kemudian setelah itu ketika terjadi hisab, sudah dilaksanakan hisab, sudah dilaksanakan timbangan amal semuanya, baru setelah itu dia akan tahu nasib berikutnya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Berarti hukuman ini Allah berikan ketika manusia berada di mahsyar. Berapa itu di mahsyar itu? Khamsina alfa sanah, 50.000 tahun.